Audio Jungle. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Ya, mohon maaf anak-anak, seharusnya kita sudah mulai praktek, tapi karena virus COVID-19 ini di Cilacap masih meningkat terus, jadi belum bisa praktek kembali. Ya, mudah-mudahan minggu depan bisa memulai praktek kembali. Baik anak-anak, pada siang hari ini kita akan belajar bab 3 tentang fungsi statistika pada Microsoft Excel. Anak-anak dulu sudah pernah menulis ya, yang sum, average, min, max, modus, dan median. Itu kalau nggak salah dulu sudah pernah suruh nulis sama Pak Agus. Baik, kemarin di video yang kemarin sudah menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan. Ya, di video kali ini Bagus akan menyampaikan tentang average, yaitu rata-rata. Baik, seperti biasa, ini sudah masuk ke Microsoft Excel. Nah, di sini Bagus akan menuliskan yang pertama nomor, selanjutnya mata pelajaran, selanjutnya ulangan, selanjutnya lagi ulangan 2. Baik, cuma hanya 2 dulu aja, baru di sini kita akan nulis nilai rata-rata. Anak-anak yang kemarin masih belum praktek, mohon maaf ya, semoga minggu depan kita sudah mulai praktek ya. Selalu nanti prakteknya akan dari awal lagi ya, akan dari awal lagi, nggak langsung ke sini. Nah, baik anak-anak, nah di sini ini kan kurang besar ya mata pelajarannya sampai nggak kelihatan. Nah, di sini ada tombol yang seperti ini untuk memperkecil ataupun memperbesar, dilihat ya, bisa dilihat lagi. Untuk memperkecil, setelah itu mata pelajarannya kita diperbesar supaya muncul. Yang C juga ulangan satunya juga diperbesar lagi, yang ini juga diperbesar, terus rata-rata juga sama diperbesar. Nah, sampai kelihatan seperti ini. Jadi ini hanya sebatas contoh ya, nanti anak-anak hanya untuk melihat terlebih dahulu ya, sebelum nanti masuk ke praktek. Ya, ingat anak-anak, ketika menulis itu kalau judulnya sininya ya itu harus menggunakan huruf besar semuanya. Nah, kalau yang sini yang bahasa Indonesia dan sampai seni budaya itu ketika hanya huruf besarnya hanya awalan saja. Jadi ketika awalan itu harus memakai huruf besar, yang lainnya memakai huruf kecil. Nah, ini hanya sebatas contoh ya, nilai-nilai contoh. Nah, di sini kita akan
Nah, kita di sini akan mencari nilai rata-rata ya, mencari nilai rata-rata antara ulangan 1 dengan ulangan 2. Mencari nilai rata-ratanya gimana ya? Baik, simak ya. Yang pertama, ingat ya, ketika menulis rumus itu harus memakai sama dengan. Setelah sama dengan, baru kita rata-rata itu berarti average ya, berarti kita tulis sama dengan average ya, boleh huruf kecil boleh huruf besar averagenya. Setelah itu baru nanti tanda kurung ya. Nah, di sini anak-anak dilihat ya, di ulangan 1 ya, itu hurufnya C ya. Nah, terus yang bahasa Indonesia berarti angkanya itu angka 2, berarti C2. C2. Nah, itu akan muncul ya. Kalau sama, itu akan muncul di sini ada tandanya warna biru ya, anak-anak. Nah, setelah itu baru titik 2. Nah, ulangan yang kedua itu adalah hurufnya D atasnya ya. Jadi yang harus paling dilihat itu ketika mencari rumus itu harus dilihat huruf dan angkanya. Baik, di sini hurufnya D. Nah, lihat juga yang bahasa Indonesia berarti di sini masih 2. Berarti D2. Nah, itu akan langsung muncul ya, yang akan langsung muncul di sini biru ya. Setelah itu tutup kurung. Setelah itu baru enter. Nah, itu akan muncul di sini rumusnya ya, hasilnya. Nah, berbeda ketika tidak memakai rumus, contohnya lah hanya ngarang 80 ya, itu akan berbeda. Berbedanya di mana? Lihat anak-anak, di sini 80 hanya berarti tulisannya 80, tapi ketika memakai rumus itu akan di atasnya itu akan muncul rumus tersebut ya. Jadi tidak seperti hanya 80 saja, ataupun di sini kalau cuma nggak pakai rumus berarti harusnya 79, tapi ini memakai rumus jadi akan muncul. Nah, selanjutnya masih sama, yaitu sama dengan average. Setelah itu kurung buka. Ingat di sini tetap masih C, berarti di matematika itu adalah 3. Berarti C3 titik 2 masih sama D3. Nah, itu yang anak-anak yang harus benar-benar diperhatikan ya di rumusnya tersebut. Ini akan langsung muncul juga. Selanjutnya juga sama dengan average. Buka. Nah, di sini yang IPA berarti 4, berarti C4 titik 2 D4 kurung tutup. Nah, yang IPS berarti yang IPS C ya, C4. Oh, C5, mohon maaf ya, C5 di sini ya. Di bawahnya ingat yang sini bukan yang sebelah sininya, tapi C5, mohon maaf. Nanti kan kalau salah itu batu yang biru yang di atas. Padahal kita yang dicari itu adalah IPS. Inilah yang salahnya. Kita coba lihat C5. Nah, itu benar. C5. Yang terakhir sama dengan average membuka C6 titik 2 D6. Nah, ketika salah itu akan muncul seperti ini ya anak-anak. Nah, sengaja Pak Agus salahkan supaya tahu ketika rumusnya salah ya, ketika rumusnya salah itu akan muncul name ya, akan muncul seperti ini. Salahnya di mana? Salahnya lihat anak-anak, di sini benar ya C dan D nya 6, tapi di sini average. Nah, makanya kurang E. Nah, baru nanti akan benar. Betul. Nah, ketika benar tuh akan muncul. Tapi kalau salah, pasti munculnya akan seperti tadi. Ada tanda panah yang warna kuning dan juga tulisannya name. Nah, baik anak-anak, ini sudah semuanya ya, sudah semuanya. Setelah itu kita dibagusin ya. Ingat kalau semisalkan
angka itu harus memakai rata tengah. Ingat, kita harus di blok dulu, baru di sini memakai rata tengah. Setelah itu yang satunya juga memakai rata tengah. Biar kelihatan ya, takutnya mungkin nggak kelihatan. Nah setelah itu ininya juga yang di atas juga kita memakai rata tengah dan memakai bot supaya tebal ya. Nah supaya tebal seperti ini. Nah setelah itu masih kurang bagus ya. Nah kita memakai tabel. Nah tabelnya kita di sini ya, button border. Nah kita diklik semuanya all border supaya ada tabelnya. Nah sekarang sudah muncul tabelnya seperti ini. Nah baik anak-anak, mungkin ini ya pembelajaran siang hari ini. Silakan anak-anak disimak ya, ataupun mungkin perlu ditulis juga nanti tentang rumus-rumusnya supaya besok ketika praktek tidak lupa ya, bisa mengerjakan ketika praktek. Ataupun mungkin bagi yang mempunyai laptop di rumah silakan bisa mencoba ya, bagi yang mempunyai laptop di rumah. Kalau yang enggak ya nunggu virus COVID-19 ini membaik ya, setidaknya enggak melunjak, baru kita akan memulai praktek kembali. Sudah tugasnya anak-anak silahkan menyimak terlebih dahulu videonya. Setelah itu anak-anak menulis namanya di kolom komentar supaya Pak Agus tahu siapa yang sudah melihat dan siapa yang belum. Tetap semangat dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, kemana-mana memakai masker. Walaupun anak-anak mau ke warung pun tetap memakai masker supaya terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.